Akhlak terpuji, tabah, dan patuh. Di antara manusia yang hidup di dunia ini, ada yang mendapatkan musibah atau ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kesenangan dan kesedihan. Kedua peristiwa tersebut hampir setiap manusia mengalaminya. Adapun yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan membuktikan keteguhan imannya untuk menghadapi musibah tersebut. Bagaimana cara orang beriman menghadapi cobaan yang diberikan Allah? Tentu mereka harus tabah dan sabar. Jika saja ada orang yang masih marah-marah dan mengeluh saat diberi cobaan, tentu dia bukanlah contoh dari orang yang beriman. Ujian keimanan setiap orang berbeda-beda. Semakin kuat iman seseorang, semakin besar cobaan yang ia terima. Karena Allah yakin hambanya tersebut mampu menghadapinya dengan tabah dan sabar. Tabah dan sabar memiliki arti yang berbeda. Dalam pelajaran kali ini kita akan membahas keduanya. A. Tabah. Tabah adalah tahan menghadapi kondisi yang tidak disenangi dengan ridho dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tabah akan tetap tenang dalam berbagai keadaan. Ia akan selalu mengingat Allah dan berserah diri kepadanya dalam situasi dan kondisi apapun. Orang tabah tahan menderita apabila terkena musibah. Ia tidak lekas putus asa dalam menunaikan kewajiban dan meraih apa yang dicita-citakan. B. Sabar. Sabar adalah kemampuan menahan diri ketika ada godaan. Sabar merupakan salah satu bagian dari akhlak utama yang dibutuhkan seorang muslim. Sabar dikelompok dalam 3 hal berikut. Yang pertama, sabar dalam menunaikan ibadah. Dalam menunaikan ibadah, setan selalu menggoda dan nafsu selalu mengganggu agar perintah untuk menjalankan ibadah ditinggalkan atau dilalaikan. Akan tetapi, bagi orang yang sabar dapat menangkis dan mengatasinya sehingga tetap mampu mengerjakan perintah Allah dengan baik. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Sabar dalam meninggalkan maksiat adalah menahan diri untuk menghindari segala perbuatan jahat dan menuruti hawa nafsu angkara murka. Sabar adalah tahan menghadapi cobaan atau tidak lekas marah, tidak lekas putus asa. Dengan kata lain, sabar adalah pengaruh dari keyakinan yang mendalam dan tujuan yang bulat mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperoleh derajat yang tinggi. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Suatu musibah yang menimpa diri seseorang, ia terima dengan ikhlas dan bertawakal kepada Allah setelah berikhtiar keluar dari musibah. Hidup ini adalah perjuangan. Sebuah perjuangan tidak luput dari ujian dan cobaan. Kemudian C. Bersikap tabah dan sabar dalam menghadapi cobaan melalui kisah Masyitah. Kalian tentu sudah mengetahui siapa Fir'aun. Masih ingat bagaimana Fir'aun memerintah rakyatnya? Fir'aun adalah seorang raja yang sangat kejam dan sombong. Ia memiliki kerajaan yang megah dan kekayaan yang berlimpah-limpah. Ia menganggap dirinya sanggup melakukan apa saja yang dikehendakinya. Salah satu bukti kekejaman Fir'aun terhadap orang-orang yang teguh dengan keimanannya kepada Allah, yakni kisah Masyitah. Beliau adalah seorang pelayan yang bekerja di kerajaan Fir'aun. Tugas utamanya adalah melayani segala keperluan putri Fir'aun. Masyitah adalah seorang pelayan yang rajin. Beliau selalu mengerjakan pekerjaannya dengan baik. Tidak mengherankan jika putri Fir'aun merasa senang dengan kehadiran Masyitah. Meskipun hubungan antara putri Fir'aun dan pelayannya, Masyitah cukup dekat. Tetapi ada suatu rahasia yang tidak diketahui oleh putri Fir'aun tentang pelayannya itu. Rahasia itu adalah putri Fir'aun tidak mengetahui bahwa Masyitah telah menjadi pengikut Nabi Musa alaihi salam. Pada suatu hari, Masyitah menyisir rambut putri Fir'aun. Ketika hendak memulai pekerjaannya, tanpa sengaja Masyitah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan suara cukup keras sehingga terdengar oleh putri Fir'aun. Ketika tanpa sengaja sisir yang digunakan itu terjatuh, Masyitah kembali mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dengan suara cukup keras pula. Tentu saja putri Fir'aun sangat terkejut mendengar kata-kata yang menurutnya asing di telinga. Saat itu pula sang putri bertanya kepada Masyitah, "Wahai pelayanku, apakah kamu mempunyai Tuhan yang selain ayahku?" Karena tidak mungkin bagi Siti Masyitah untuk berbohong, akhirnya ia menjawab dengan tegas, "Benar, wahai Tuan Putri, sesungguhnya aku telah menjadi pengikut Nabi Musa alaihissalam dan Tuhan yang aku sembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Putri Fir'aun kaget dengan keberanian yang ditunjukkan pelayannya. Suatu hari putri Fir'aun melaporkan tentang sikap Masyitah kepada Fir'aun ayahnya. Mendengar penuturan putrinya, bukan main marahnya Fir'aun. Dirinya merasa dikhianati oleh pelayan yang selama ini dipercayainya. Fir'aun tidak menyangka bahwa ia dapat kecolongan karena sama sekali tidak mengetahui kalau ada orang di dalam istananya yang menjadi pengikut Musa, musuhnya sendiri. Tanpa menunggu waktu lagi, Fir'aun segera memerintahkan prajuritnya untuk menyiapkan hukuman untuk Masyitah. Fir'aun menyuruh prajuritnya merebus air dalam kuali yang besar dengan api yang menyala-nyala.
Setelah air di dalam kuali mendidih, Fir'aun memerintahkan prajuritnya menyeret dan membawa seluruh keluarga Masyittah ke hadapannya. "Hai Masyittah, kudengar dari putriku kalau kamu dan seluruh keluargamu telah menjadi pengikut dan penyembah Tuhannya Musa dan Harun. Benarkah berita yang kudengar itu?" tanya Fir'aun dengan suara lantang. Tanpa merasa gentar dan takut sedikit pun, Masyittah menjawab pertanyaan Fir'aun. "Benar, wahai Fir'aun, aku dan seluruh keluargaku memang telah menjadi pengikut Musa. Ketahuilah tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, termasuk dirimu." Mendengar jawaban Masyittah, bukan main murkanya Fir'aun. Ia segera memerintahkan prajuritnya untuk menyeret Masyittah dan keluarganya ke depan tungku besar berisi air mendidih di atas api yang menyala. "Baiklah, wahai Masyittah, jika kamu tetap pada pendirianmu, kamu akan menyaksikan seluruh keluargamu satu persatu dimasukkan ke dalam kuali yang berisi air mendidih. Bagaimana?" tanya Fir'aun dengan suara keras. Ia masih berharap bahwa Masyittah akan mengubah pendiriannya dan mau menyembah dirinya. Dengan keimanan yang mantap, Masyittah berkata, "Aku telah rela bertuhankan Allah. Itu berarti aku juga harus siap menanggung segala risikonya. Lagi pula azab Allah di akhirat lebih aku takutkan daripada hukumanmu." Mendengar jawaban Masyittah, Fir'aun menjadi semakin marah. Tanpa membuang waktu, ia memerintahkan prajuritnya menyeret suami dan anak Masyittah untuk dimasukkan ke dalam kuali yang berisi air mendidih. Akhirnya, suami Masyittah dan anaknya yang besar menemui ajalnya. Kemudian, Fir'aun kembali menanyakan hal yang sama kepada Masyittah, dengan harapan Masyittah mau mengubah pendiriannya setelah melihat suami dan anaknya meninggal dengan cara yang tidak wajar. Melihat pemandangan mengerikan di hadapannya, ditambah ancaman Fir'aun yang segera akan melakukan tindakan yang sama kepada dirinya dan bayi yang ada dalam gendongannya, sebagai seorang ibu, hati Masyittah menjadi agak ragu. Ketika itulah Allah menunjukkan kekuasaannya. Anak Masyittah yang masih bayi mendadak dapat berbicara dan berkata, "Wahai ibu, janganlah engkau ragu. Sesungguhnya engkau di jalan yang benar. Kelak kita akan berkumpul lagi di dalam surga Allah yang penuh kenikmatan." Mendengar perkataan bayinya, hati Siti Masyittah menjadi mantap kembali. Tanpa ragu, ia dan bayinya menjalani hukuman Fir'aun. Mereka berdua dimasukkan ke dalam kuali yang berisi air mendidih, menyusul suami dan anaknya yang lebih dahulu menemui ajal. Demikianlah kisah keteladanan Masyittah, seorang pelayan yang menjadi korban kezaliman Fir'aun. Masyittah merelakan diri dan seluruh keluarganya meninggal demi mempertahankan keimanannya. Masyittah dan seluruh keluarganya menjadi syuhada. Mereka telah syahid dalam rangka menegakkan risalah Islam. Allah pasti memenuhi janjinya memasukkan mereka ke dalam golongan orang-orang penghuni surga. Mencermati dari kisah Masyittah tersebut, ada banyak pelajaran berharga yang dapat diambil hikmahnya. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, keteguhan hati Masyittah dalam mempertahankan keimanannya patut kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, rasa takut kita kepada Allah harus dapat mengalahkan rasa takut kita kepada selain Allah. Yang ketiga, janji Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan memegang teguh keimanannya ke dalam surga pasti ditepati. Dan yang keempat, kekuasaan Allah menjadikan segala sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Mahfuzat. Kun rajulan rijluhu fis sara wa hammatan himmatuhu fis suraya. Jadilah kamu seorang laki-laki yang kedua kakinya selalu berpijak di atas tanah, sedangkan cita-citanya melambung pada bintang seroja.